tetap percaya Tuhan kita setia. Kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau begitu setia menyertai kehidupan kami. Di dalam situasi apapun, ketika kami berseru kepada-Mu, Tuhan hadir untuk kami. Kesetiaan Tuhan sudah terbukti. Kesetiaan Tuhan sudah teruji dalam kehidupan kami. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang setia. Dan Engkau juga setia membimbing, menuntun kami melalui firman Allah, supaya kami semakin hari, semakin mempermuliakan nama Tuhan yang kudus dan diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap menerima berkat melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati. Bersama-sama kita katakan, amin. Pada pagi hari ini kita akan kembali diberkati oleh Tuhan dengan sebuah tema, ya tema kita di bulan Oktober ini saudara adalah hidup dalam panggilan. Ini terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 31. Ayat ini cukup panjang, tapi untuk saat ini pada pagi hari ini saya akan mengambil ya dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9 saja. Mungkin nanti teman-teman yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain bisa meneruskan ayat-ayat yang lain untuk disampaikan melalui renungan di doa atau di dalam ibadah-ibadah yang lain. Nah, mari kita akan melihat saudara bersama-sama ayat 1 sampai dengan ke-9 dari 1 Korintus pasal 1. Saya akan baca ayat yang pertama, saudara ayat kedua, atau saya yang ngambil saudara yang genap. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada Allah berkudus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Yesus dan yang dipanggil menjadi orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Yesus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kepada Allah, karena kamu akan kasih Allah yang dianugerahkan kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah dilakukan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia juga akan menumbuhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak cacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Amin saudara. Amin. Tuhan kita setia. Amin. Sebagaimana saya tidak pernah kontak saudara Hardi, ternyata firman Tuhan dengan pujian tadi itu menyambung ya. Nah saudara, sebagaimana tadi saya katakan, tema kita adalah hidup dalam panggilan. Coba kita tinggalkan dulu ayat ini. Saya mengajak saudara mengingat tentang Musa. Musa adalah orang yang hidup dalam panggilannya ya. Dia adalah meninggalkan kemuliaannya di tanah Mesir dengan segala fasilitas yang ada, jaminan sosial yang ada, karena dia diangkat menjadi anak angkat daripada seorang putri daripada Raja Firaun. Sudah pasti hidupnya berkecukupan, berkelimpahan, dan mewah. Musa adalah hidup dalam panggilan Tuhan. Dia rela, dia tinggalkan semuanya itu, dan Tuhan memilih dia untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju negeri perjanjian. Saudara, hidup ini dihadapkan dengan pilihan. Apakah kita memilih untuk memuliakan Tuhan, atau kita memilih untuk mementingkan diri kita sendiri? Kembali kepada tema hidup dalam panggilan. Mengapa kita harus hidup dalam panggilannya? Apa sih panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara, kalau kita merenungkan kembali ayat 1 sampai dengan 9, maka saudara akan melihat dan saya akan menemukan kita dipanggil oleh Tuhan atau kita dipanggil untuk hidup kudus. Kita dipanggil untuk hidup kudus. Kita menjadi orang-orang percaya. Tahukah
saudara? Ingatkah saudara? Mengertikah saudara dan saya? Kita dipanggil menjadi orang kudus. Kita ini mempunyai kedudukan yang tinggi dan kudus di dalam Yesus Kristus. Kedudukan kita tinggi, kedudukan kita kudus, karena kita dijadikan anak atau menjadi anak-anak Allah. Bayangkan saudara, sekalipun kedudukan kita tinggi, ya, di dalam Yesus Kristus menjadi anak Allah, tetapi Tuhan mau supaya hati ini nggak boleh tinggi, hati ini tetap rendah. Maaf, mungkin saya buka sedikit ya, jauh nggak apa-apa ya. Hati ini tetap rendah. Supaya apa saudara? Supaya hati ini tetap memiliki ketundukan terhadap Tuhan dan firman. Saudara dan saya dipanggil untuk hidup kudus dan diberikan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Namun hati kita tidak boleh tinggi, tetap rendah. Supaya hati ini tetap memiliki ketundukan terhadap Tuhan dan firman-Nya. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kalau saudara dan saya tunduk kepada Tuhan, apa yang terjadi dengan iblis? Iblis akan lari. Iblis takut. Saya ingat saudara di bulan Juli yang lalu, COVID sedang tinggi, beberapa kali telepon saya, Mama cek, karena anak saya dan menantu juga yang tinggal di rumah kena COVID. Mama cek, takut nanti Mama OTG. Saya bilang nggak apa-apa kok, badan Mama bagus. Takut OTG. Berapa kali dia telepon saya, supaya saya cek ke dokter. Saya bilang, Mama kalau ke dokter takut. Dia dengan nada tinggi bilang, Mama takut ke dokter, tapi sama iblis Mama nggak takut. Beraninya sama iblis, sama dokter takut. Orang itu terbalik, berani dengan dokter tapi takut sama iblis. Mama nih, ayo Ma cepat. Tapi saya merasa itu bagus. Ya, terima kasih punya anak yang penuh perhatian. Tapi buat saya sendiri, saudara, saya merasa saya nggak perlu ke dokter. Memang saya sampai sekarang untuk urusan itu enggak, saudara. Kalau kita tunduk kepada Tuhan dan firman-Nya, memang iblis akan lari daripada kehidupan kita. Dia takut dengan kita. Kalau kita bertanya sekarang, tunduk kepada Tuhan, ini berbicara, berkata tentang apa? Apakah saya sudah tunduk kepada Tuhan dan firman-Nya? Karena saya sudah dipanggil untuk menjadi orang kudus. Apa bukti saya tunduk kepada Tuhan dan firman? Orang yang tunduk kepada Tuhan dan firman, dia akan giat berdoa setiap hari. Bukan setiap minggu, bukan seminggu sekali, tetapi setiap hari. Tunduk kepada Tuhan juga berbicara mengasihi sesama dengan lebih sungguh lagi, bukan hanya di dalam hati, tetapi dari hati, dari perkataan, perbuatan, dan tindakan. Itu orang tunduk kepada Tuhan. Ini juga berbicara memberikan tumpangan kepada orang yang membutuhkan, menolong orang, memberi tumpangan, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan dengan sikap yang ramah. Saudara, seandainya Ibu Yani datang ke gereja, kan suka begitu, Bu, saya punya ini, cobain. Saya masak ini, cobain. Kalau Bu Yani membawa itu dengan sikap yang ramah kepada saya, sekalipun mungkin masakannya kurang garam, saya akan merasakan itu enak. Tapi kalau Ibu Yani mau dicodok makanan, sekalipun itu babi kuning, yang pendek apa, yang enak-enak orang bilang. Tetapi karena dia memberikan saya dengan sikap yang kurang ramah, bukan bisa masak ini, cobain, lalu saya ditinggal, nggak ngomong apa lagi. Sekalipun enak, rasanya pasti nggak enak untuk ditelan. Karena disertai dengan sikap yang kurang. Nah, saudara, kemarin saya pergi ke pasar, saya cerita sama Novi, ada hal-hal yang perlu kami beli gitu ya. Salah satunya mau beli roti perjamuan kudus, keliling-keliling pasar, sampai hampir dekat jam 1 sampai sekali. Saya bilang pulang saya bilang ke tukang belanja, Bang,
Nanti di depan pinggir ya Bang, saya mau beli serabi. Oh iya Bu, di mana Bu? Baik sekali. Di mana Ibu? Di sini. Nanti Pak, saya kasih tahu kalau sudah mau dekat. Udah mau dekat serabi. Saya bilang Pak, minggir Pak, kiri. Nah, minggir. Saudara tahu di tukang serabi itu ada anak muda masih seperti kayak apa? Ardi, kayak Prancis, masih muda, dan ada juga teman ceweknya di situ. Waktu saya mau turun, mau beli serabi, dia bilang, Bu, mau beli apa? Dia tanya, saya mau beli serabi. Beli berapa Bu? Saya beli 2. Dia bilang ke abang serabi, Bang, beli bang, 2 Bang. Ambilin, kasih 2. Terus saya pikir, kalau 2 takut nanti kurang. 1 lagi deh Pak. Satu lagi deh, saya tahu dia itu bukan serabi. 1 lagi deh, maaf. Oh, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Ya ambil 1. Setelah udah ada di tangan saya, banyak ini nanti siapa yang makan? Bawa juga di si ibu-ibunya udah ditolong. Saya bilang ini, Dek maaf, kenapa Bu? Tukar ini serabi ini, yang 1 ini saya beli 2 aja, yang 1 tukar dengan apa namanya itu bubur sumsum aja. Dia nggak marah. Dia bilang, oh ya Bu, nggak apa-apa. Diladenin dengan baik. Saya tanya berapa Dek? Karena sepertinya dia tuh melarang saya untuk turun dari bajai. Saya tetap ada di bajai. Saya bilang, berapa Dek? Dia tanya, Bang berapa? 38. Saya kasih duit 50.000, terus dia kembalikan lagi pada saya. Saudara, sampai saya bingung, ramah sekali orang ini, beri pertolongan, dia udah menolong dengan baik. Maka saya bawel sedikit, udah minta ini, tukar ini, dan lain sebagainya. Dalam hati saya, Tuhan terima kasih, Tuhan tahu saya capek, nggak usah turun, dilayani dengan baik. Udah itu terus, begitu jalan bajanya, tukang bajai bilang gini, Bu, kok ada ya orang seperti itu? Kenapa Pak? Banyak supir bajai juga memperhatikan. Di Jakarta kok ada orang seperti itu, baik sekali. Ada Pak, buktinya tadi ada. Oh ya, baik sekali. Ya, saudara, saya belajar di sini. Apapun yang kita lakukan, terlebih-lebih kita memberikan, berbagi, akan menolong sesama. Kalau dibarengi dengan sikap yang ramah, itu akan sangat memberkati orang lain. Amin, saudara. Amin. Nah, inilah saudara, tunduk kepada Tuhan. Kita melakukan kebenaran Tuhan di dalam keseharian kita. Tunduk kepada Tuhan berarti kita melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Nah, saudara, Tuhan memanggil saudara dan saya, yes, untuk hidup kudus. Tuhan menjadikan kita, memposisikan kita, memberikan kita kedudukan yang tinggi. Bukan berarti kita boleh tinggi hati, tetap rendah hati, supaya kita dapat tetap melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ini yang Tuhan mau. Saudara, orang yang dipanggil, dikuduskan oleh Tuhan, dipanggil untuk dikuduskan atau menjadi orang kudus. Yang kedua adalah harus menunjukkan kehidupan yang sesuai dengan kedudukannya. Bukankah kita punya kedudukan yang tinggi dan kudus? Kita harus dapat menunjukkan kehidupan kita sesuai dengan kedudukan kita. Kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan bukan untuk menjadi batu sandungan. Tuhan mau kita menjadi terang dan terang. Tuhan memanggil saudara dan saya bukan untuk menjadi batu sandungan. Tuhan mau menjadikan kita sebagai alat, sebagai jembatan, agar orang lain boleh mengenal Yesus, percaya kepada Yesus, diselamatkan oleh Yesus, dan mengalami pemulihan melalui apa? Melalui doa saudara, melalui doa saya, melalui kesaksian hidup kita. Amin, saudara. Ingat, kita dipanggil oleh Tuhan menjadi orang yang kudus, dikuduskan oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, pertama, ingat, orang yang percaya kepada Tuhan yang dipanggil mempunyai kedudukan yang tinggi. Dia harus menunjukkan, yang kedua, menunjukkan kehidupannya sesuai dengan kedudukannya. Yang ketiga, ciri-ciri daripada orang yang dipanggil oleh Tuhan. Kita melihat dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga dalam 1 Korintus pasal 1 ini. Maka saudara dan saya akan menemukan orang yang dipanggil oleh Tuhan memiliki ciri, yaitu dipisahkan dari Tuhan, dipisahkan, diambil dari kegelapan, ditaruh di tempat yang terang, dipindahkan dari kegelapan kepada terang.
Saudara sudah ada di dalam terangnya Tuhan? Masihkah saudara ada di dalam kegelapan dunia ini? Dari mana kita dapat mengukur dan menguji apakah saya sudah ada di dalam terang, ataukah saya masih ada di dalam kegelapan? Cara mengujinya, kita sendiri merasakan hidup saya beda loh, hidup saya berubah loh, menuju kepada yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Dipisahkan oleh Tuhan. Kalau saudara dan saya menyadari kita sudah dipisahkan oleh Tuhan, kita sudah berada di tempat yang terang, kita akan sadar, mengerti betul bahwa kita hanya mempunyai satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang kepadanya kita berseru siang dan malam, waktu senang maupun waktu sedih, waktu ada kebahagiaan maupun waktu kita di dalam pergumulan, di dalam lembah Tuhan. Saudara, ketika kita berseru kepada Tuhan, karena kita sudah dipanggil mempunyai posisi kedudukan yang tinggi, kita berseru kepada Tuhan di saat-saat kita ada di lembah kekelaman. Di situ kita akan dapat melihat, merasakan, menikmati apa yang kita nikmati. Roh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin, saudara. Roh damai sejahtera itu bukti bahwa kita sudah dipisahkan oleh Tuhan dari kegelapan kepada kemuliaan Tuhan. Kalau saudara sudah berseru-seru kepada Tuhan, saudara belum mendapat merasakan damai sejahtera, saudara, kita perlu introspeksi. Apakah kita masih mungkin ada di tempat yang gelap, atau kita sudah ada di tempat yang tepat seperti yang Tuhan mau. Lalu kalau kita melihat ayat yang keempat, saudara, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam dari 1 Korintus, saya bacakan di sini. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu ke dalam Kristus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Dan dari ayat ini kita melihat ciri orang yang dipanggil oleh Tuhan, yaitu dijadikan kaya oleh karena kasih karunia Allah. Rasul Paulus katakan dia bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada jemaat yang ada di Korintus. Mereka diperkaya dengan perkataan-perkataan, mereka diperkaya dengan pengetahuan. Kita juga bersyukur bagi anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, gereja Fajar Baru, jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Karena Tuhanlah yang memperkaya saudara dengan perkataan dan pengetahuannya. Bahkan kalau tidak salah di hari Jumat yang lalu Bapak Hendra bersaksi ketika dikasih tugas untuk memimpin dalam ibadah doa, beliau bergumul semalaman gak bisa tidur, saudara, mengingat karena keterbatasan kata-kata, keterbatasan dalam pengalaman, keterbatasan di dalam pelayanan. Beliau bergumul. Ternyata waktu dia bersaksi, waktu memimpin doa, ternyata Tuhan berikan dia kata-kata. Tadinya malu, susah untuk bicara, tapi Tuhan memperkaya dia. Yang tadinya gak bisa menjadi bisa. Kalau Tuhan memperkaya kita dengan kata-kata, pasti bukan kata-kata yang melemahkan, tetapi kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghibur, dan kata-kata yang menguatkan. Amin, saudara. Dan Tuhan memperkaya kita dengan hal-hal seperti itu. Bukan saja dengan kata-kata. Firman Tuhan tadi mengatakan diperkaya dengan pengetahuan, hikmat Tuhan. Saudara, siapa Ibu Ketut? Ibu Ayan saya tahu. Oh dulu kalau tanya siapa Ibu Ketut? Oh dulu teman saya waktu di Grogol. Dia bisa jawab seperti itu. Siapa saya? Pendidikan nggak tinggi. Beda dengan anak-anak. Tapi siapa yang memampukan kita? Siapa saudara? Kita adalah anak-anak Tuhan yang diperkaya oleh Tuhan dengan hikmat daripada Tuhan sendiri. Itulah sebabnya kalau firman Tuhan katakan kalau kita kurang hikmat, kita harus minta hikmat kepada Tuhan. Mungkin saat ini saudara sedang membutuhkan hikmat Tuhan untuk menyelesaikan masalahmu, untuk menyelesaikan persoalanmu. Saudara jangan ragu meminta kepada Tuhan.
Tuhan memberikan kita dengan cuma-cuma. Karena Tuhan akan memperkaya kita dengan itu dalam hal apapun juga. Tentang merencanakan masa depan, apa yang harus saya lakukan? Saya ingin masa depan saya seperti ini. Tuhan sendiri akan berikan saudara hikmat kalau kita mau melibatkan. Lalu yang keempat, saudara, ciri daripada orang yang dipanggil oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara, di dalam ayat yang ke-7 dari pasal 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang dipanggil oleh Tuhan menjadi orang kudus, pasti mereka akan menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Menantikan kedatangan Tuhan. Banyak orang Kristen ragu, apakah Tuhan datang atau enggak? Apakah ini hanya kata-kata saja? Tapi kapan buktinya yang akan menjadi kenyataan? Saudara, kita nggak perlu meragukan tentang kedatangan Tuhan. Karena di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, bisa ditayangkan saya? 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Luar biasa. Orang yang dipanggil oleh Tuhan pasti akan menantikan kedatangan Tuhan. Bukan hanya melayani, bukan hanya untuk bersenang-senang saja hidup ini, tetapi pasti mempersiapkan diri dengan baik untuk menantikan, menyongsong kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan ini sudah pasti, karena dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7, 16 dan 17 ini kita menemukan dengan jelas. Di sini ditemukan dengan jelas sebab firman Tuhan katakan, sebab pada waktu tanda diberi, sebab pada waktu tanda diberi. Ya. Pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, Tuhan Yesus sendiri akan turun dari surga. Orang yang sudah mati atau meninggal dalam Yesus akan bangkit terlebih dahulu, dan kita yang hidup masih tinggal ini juga akan diangkat oleh Tuhan bersama mereka dan di dalam awan-awan dan menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Apakah saudara menunggu atau menantikan kedatangan Tuhan dalam kehidupan saudara? Amin. Saudara menantikan saat itu akan tiba? Saudara menantikan saat itu akan kita alami bersama-sama? Kalau mau saat itu akan kita alami, tiba untuk kita, dan kita bersama-sama terangkat dalam awan bersama dengan orang yang telah menolong kita. Mari kita persiapkan hidup kita dengan baik. Saya mau ada bertemu di sana nanti bersama Yesus Kristus dan tinggal selama-lamanya. Saya mau diangkat. Kalau saya sudah mati dulu, Yesus baru datang, saya juga mau dibangkitkan. Inilah harus menjadi pengharapan kita sebagai orang percaya yang dipanggil untuk hidup kudus, menantikan kedatangan Tuhan. Kita akan tinggal bersama-sama. Sekarang boleh kita susah. Sekarang kita boleh berkeringat, berjerih lelah untuk mencari nafkah. Sekarang kita menghadapi banyak tantangan, tetapi saudara, ini sekarang yang nantinya kita lihat hidup penuh dengan kebahagiaan, damai sejahtera bersama, tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Dan yang terakhir di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan 9, ayat 8 dan 9 dari 1 Korintus, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu
tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Saudara, Tuhan kita setia. Amin. Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia seringkali memberikan peneguhan-peneguhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberi peneguhan tujuan apa? Tujuannya apa? Di dalam pelayanan Tuhan menyertai kita dengan peneguhannya sehingga kita yakin, benar loh Tuhan suruh saya berbuat ini, benar loh ini perintah Tuhan. Tujuannya apa? Bukan untuk sok-sokan, bukan untuk merasa diri lebih dari yang lain, tentu saja tidak. Supaya kita tetap menjaga kekudusan hidup kita, supaya kita tetap bersekutu dengan Tuhan, supaya kita tetap bersekutu dengan Tuhan yang setia di dalam kehidupan. Amin. Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Biarlah kita terus bersekutu dengan Dia yang setia, yang memanggil kita, yang menjadikan kita, memberikan kita kedudukan yang tinggi. Biarlah kita akan tetap menunjukkan kehidupan kita sesuai dengan kedudukan kita, dan ciri-ciri sebagai orang yang dipanggil Allah ada dalam kehidupan kita. Kita dipisahkan, diperkaya oleh Tuhan, kita menunggu menanti kedatangan Tuhan, dan kita akan tetap mengikuti Allah yang setia dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian, WK singkat boleh maju ke depan dengan rohnya singkat. Kita akan masuk dalam pertemuan kudus dan naikkan pujian. Tidak dapat jalan sendiri, nanti kita akan mengambil pertemuan kudus. Dan pagi hari ini, yang hormat Bapak Pendeta Sarmen akan membagikan pujian kudus ini. Saudara masing-masing sudah menerima air anggur dan roti. Dan lalu kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Engkau mengingatkan kami, Engkau memanggil kami untuk hidup kudus. Sekarang Tuhan, kami lebih lagi menyadari kami adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Sungguh tinggi kedudukan kami. Ingatkan kami menjaga diri kami supaya kami tidak menjadi batu sandungan. Karena kami adalah anak-anak Tuhan, alat-alat yang Tuhan pakai sebagai jembatan supaya orang lain mengenal Engkau. Melalui perjamuan kudus ini Engkau mengingatkan kami tentang kasih Tuhan yang sudah luar biasa, yang sudah kami alami, kami terima. Engkau mati di atas kayu salib karena Engkau mengasihi kami. Engkau mengingatkan kami betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih Tuhan, dan kami terima roti yang melambangkan tubuh Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih Tuhan. Mari kita makan bersama-sama dan terima roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Panggilan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami. Tidak ada seseorang yang dapat menghalangi kami. Tidak ada siapapun, sesuatu pun yang dapat menghalangi kami untuk kami memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena panggilan Tuhan jelas nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami semua masing-masing diberkati melalui perjamuan kudus ini. Di tangan kami sudah ada air anggur yang melambangkan darah Yesus yang sudah memeteraikan kami sebagai anak-anak Tuhan. Engkau mengingatkan kami untuk kami setia kepadamu, bergantung kepada Allah yang setia, supaya kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami, menjadi saksi melalui doa dan juga kesaksian hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kiranya perjamuan kudus ini menguatkan iman kami kembali. Kalau ada yang letih lesu dikuatkan oleh Tuhan. Kalau ada yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kalau ada yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Kami bersyukur buat kekuatan kemenangan. Kami bersyukur buat kasih Tuhan, buat panggilan Tuhan. Dan kami terima dengan ucapan syukur berkat perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Kami tidak dapat berjalan sendiri.
Terangilah kami dengan kasih-Mu Tuhan. Pimpinlah kami dengan kasih-Mu Tuhan. Pimpinlah kami terus Allah. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, Tuhanlah yang memberkati umat-Mu. Tuhanlah yang memberkati jemaat-Mu, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih buat perjamuan kudus. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus, segala puji hormat hanya untuk-Mu. Bersama-sama kita katakan, amin.